Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan telah memberikan waktu saya pada PI 2 ini. Sehat ya Pak Iwan ya? Alhamdulillah sehat. Yang pertama, fokus pendampingan kita ini dengan tema perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Fokus pendampingannya satu, diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Yang kedua, diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3. Kemudian diskusi rencana merintis komunitas praktisi yang sudah dilakukan pemetaannya waktu lokalnya 1. Dan yang keempat, mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan di sekolah sini. Kemudian Pak Iwan sudah ini ya, artinya dokumen-dokumennya sudah baca-baca yang dipersiapkan ya dalam PI. Oke. Dan pembelajaran untuk sebelumnya nih Pak, selama kemarin ke PI 1 ya, sekarang PI 2. Nah, itu kan ada waktu pembelajaran daring. Apa biasa seperti apa pembelajarannya dan apa hasil capaiannya Pak? Ya, hasil yang kemarin itu ya Pak ya? Kan udah bertambah nih modul 1.3 gitu. Iya. Jadi sekarang lebih ke dari pembelajaran yang kemarin itu mengenai tentang aksi nyata dan lain sebagainya itu jujur sangat saya bahkan sekarang di kelas itu saya salah satu guru yang dirindukan gitu Pak. Ya? Iya, karena program ini guru penggerak ini saya sering melakukan pembelajaran yang menarik bagi siswa, sering mengadakan game-game ataupun ice breaking gitu Pak. Jadi siswa itu merasa pembelajaran tidak menjenuhkan gitu. Iya, sangat menarik sekali gitu Pak. Sangat bagus ya Pak ya. Iya. Ada perubahan dalam pembelajaran di kelas. Iya. Selanjutnya ini Pak, masuk ke dalam refleksi diri ya, tentang lingkungan belajar di sekolah ini. Ya, biasa seperti pernah ditanyakan sebelumnya. Iya Pak. Bagaimana dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam pembelajaran ini, kemudian bentuk dukungannya berupa apa? Iya, baik. Sangat luar biasa Pak, saya berada di tempat ini di SMK Negeri 1 Bongas karena memang baik dari tingkat pimpinan sampai dengan teman-teman sejawat itu sangat-sangat merespon dan sangat mendukung apa yang menjadi kegiatan saya dalam kegiatan ini Pak. Kepala sekolah secara moral ataupun secara waktu, kebebasan waktu dan lain sebagainya memberikan keleluasan yang sangat luar biasa untuk saya melakukan hal-hal terobosan baru seperti untuk ini Pak, untuk grup penggerak ini. Termasuk juga teman-teman sejawat, begitu saya melakukan aksi nyata dalam panduan CGP ini, ya mereka teman-teman itu merasa ikut tertarik juga gitu Pak. Iya, merasa ikut tertarik, bahkan lebih cenderung ingin gitu Pak. Teman-teman itu, Pak, saya juga ingin dong berbagi pengalaman seperti itu Pak dengan saya gitu Pak. Jadi teman-teman sangat meresponnya sangat luar biasa, antusias. Bagus sekali Pak ya, dukungan-dukungannya. Kemudian barangkali ada tantangan nih Pak, tantangan dalam menghadapi tantangan dari rekan-rekan. Memang di awal tadi Pak, di awal tentu dengan adanya perubahan cara saya mengajar itu kan teman-teman masih tabu gitu kan, masih merasa tabu karena ya seperti itu. Lagi apa sih? Bahkan ada guru yang mengatakan, kok SMK seperti sekolah TK ya, seperti taman kanak-kanak gitu kan. Iya, dengan adanya ice breaking, dan lain sebagainya. Jadi, tapi setelah berjalan waktu dan terbiasa, teman-teman pun memahami dan ternyata enak ya mensiasat. Apalagi untuk di sekolah kita di SMK gitu Pak. Jadi kan rata-rata jamnya itu kan banyak Pak. Jadi sedikit
dengan kegiatan belajar penggerak seperti ini sedikit terbantu gitu Pak, ataupun merasakan dampaknya gitu Pak. Jadi ada tantangan tapi Iya, ada strategi. ada strateginya, memberikan betul. pemahaman kepada rekan-rekan. gitu ya. Iya. Kemudian rencana Pak Iwan ke depan nih. Ah. Kegiatan pendidikan guru penggerak yang Bapak jalani ini supaya maksimal itu gimana nih rencana? Rencana dalam tentu mengajak rekan sejawat ya Pak ya untuk senantiasa ikut bergerak, ikut tergerak, bergerak dan menggerakkan itu Pak. Jadi saya punya visi pribadi, jadi rekan-rekan sejawat saya mengikuti apa yang sudah saya lakukan, dan saya rasa ini adalah hal yang positif itu. Dan untuk siswa tentu harapan saya ya siswa juga ikut merasakan dampaknya dari hal positif yang sudah saya lakukan ini Pak. Jadi banyak sudah ada manfaatnya. Betul ya, Pak. Oke, sangat bagus sekali Pak. Yang kedua, masuk ke refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, titik 2, 1.3 ya, intisarinya lah Pak ya. Iya, Apa ya pelajaran apa yang sudah dipahami ya. Artinya tadi Pak, saya yang dari pembelajaran yang monoton, yang biasa masih jujur saya masih mengadopsi pembelajaran yang menggunakan metode ceramah ya. Sekarang di 2 bulan saya mengikuti program guru penggerak ini, hal positif yang menjadi perubahan dari diri saya pribadi. Sekarang saya lebih menerapkannya tadi, pembelajaran yang berpusat kepada siswa dan pembelajaran yang menarik gitu untuk siswa gitu. Oke, pembelajaran yang menarik ya. Iya. Kemudian terkait tentang ini nih Pak, kan udah ini modul 1.3. Iya. Nah itu gimana tuh Pak materi yang dipahami Pak Iwan? Materi yang saya pahami di 1.3 ini terkait tentang prakarsa perubahan yang alur bagja. Iya, alur bagja itu artinya saya bisa mengkonsep Pak. Artinya sejauh ini saya bisa mengkonsep apa sih kedepannya, bagaimana sih kedepannya untuk siswa, untuk anak, untuk murid-murid saya. Iya. Visi kedepannya. Visi kedepannya seperti itu ya Pak. Oke. Apakah sudah diimplementasikan dari teori atau materi yang dipahami? Ada sebagian yang sudah saya implementasikan. Contohnya apa Pak? Contoh, jadi pembelajaran hari ini kita membahas A seumpama gitu Pak. Jadi ke depan itu saya sudah punya planning, nanti akan di-up pembelajaran yang model seperti apa lagi gitu Pak. Jadi dan yaitu saya arahkan ke siswa atau ke murid saya itu berkaitan dengan karma bagja itu. Ya saya punya rencana gitu Pak, punya rencana ke depannya seperti apa gitu, Pak. Maksudnya bentuk konkretnya tuh Pak di kelas. Iya. Oh iya. Konkret. Baru sebagian Pak yang atau ya ada beberapa yang sudah saya terapkan. Salah satunya tadi pengajaran yang berpusat pada siswa. Jadi yang tadinya saya model ceramah, sekarang saya lemparkan materi itu siswa atau murid lah yang lebih tahu, jadi lebih tahu tentang pembelajaran itu Pak. Siswa ya, jadi lebih berfokus kepada siswa. Betul Pak. Ada perubahan. Kemudian perubahan terhadap murid nih Pak. Ya. Dan bagaimana tanggapannya? Perubahan kan sudah ada perubahan. Betul. Respon dari murid itu bagaimana itu Pak? Yang pertama ada perubahan tersebut. Ya, saya di sini terus terang dikenal sebagai guru BK ya Pak ya, untuk jurusan itu guru yang galak lah. Jadi murid itu lebih takut dengan saya. Tapi dengan sekarang ada perubahan seperti itu, anak-anak lebih, ya tadi saya katakan di awal bahwa lebih merindukan kedatangan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa lebih aktif sekarang pembelajarannya. Begitu saya lemparkan pertanyaan, siswa sudah mempersiapkan materi gitu Pak. Jadi ketika hari ini saya terangkan ke siswa, besok kita pembelajaran A ya anak-anak. Jadi untuk pertemuan berikutnya itu anak
lebih tahu, Lebih tahu. ya sudah lebih tahu tentang materi apa yang saya akan bahas itu, Pak. Ya, Jadi alhamdulillah. iya, anak itu sudah lebih aktif gitu, Pak. Iya, sudah lebih tahu gitu, sudah lebih ini. Perasaan Pak Iwan ya Iya. setelah ada perubahan dengan siswa responnya Iya. begitu, perasaannya gimana sih sudah membangun hal pembelajaran seperti itu? Sangat perasaan saya jujur sangat bangga dan menyenangkan Bangga, ya? sekali, Pak, ya. Karena melihat itu, Pak, melihat siswa-siswa Hasilnya itu yang antusias begitu kan, yang luar biasa antusiasnya. Jadi mereka juga, apalagi SMK itu tahu ya, Bapak sendiri tahu lah, SMK itu apa ya? Ya selalu siswa-siswanya lebih ke arah yang negatif kebanyakan kan. Sekarang lebih anak-anak itu lebih giat untuk belajar, lebih untuk ingin tahu, banyak ingin tahu tentang pembelajaran itu, Pak. Jadi Alhamdulillah. tergantung ini ya kita ya Betul, guru Pak. tuntunannya bagaimana. Iya. Karena sesuai konsep filosofi KHD, Iya. anak sudah punya garis, Sudah punya garis, masing-masing, iya. coretannya. Tinggal bagaimana kita Guru. mempertebal. Nah, seperti itu. Iya. Kemudian ini sudah baik nih Pak. Iya. Nah, kalau dalam konsep yang namanya itu kan perlu diperbaiki lagi. Betul. Walaupun sudah baik, Iya. nah bagaimana istilahnya untuk lebih baik lagi itu? Kan sudah baik nih. Iya, iya. Nah, untuk lebih baiknya lagi ke depannya itu bagaimana? Iya. tuh? Ini tantangan untuk Tantangan ya? untuk guru ya, Pak, ya. Ya. Artinya sebenarnya di awal juga sudah merupakan tantangan yang tadinya tidak baik menjadi baik, Iya. dan sekarang tentu tantangan untuk kita guru yang sudah baik ditingkatkan menjadi lebih baik Lebih lagi. baik lagi ya, Pak. Dan yang paling berat itu adalah mempertahankan ini, Pak. Betul. Ini kan yang mempertahankan ini, Pak. Jadi mudah-mudahan dengan cara istiqomah terus Ya. membangun komunikasi dengan teman sejawat terkait dengan perubahan-perubahan ini, mudah-mudahan ya akan tetap konsisten untuk perubahan-perubahan itunya, Pak. Istiqomahnya itu. Pak. Istiqomahnya ini yang susah. Kadang-kadang kan kita terlena ya. Iya. Terlena udah baik ya. Pak. Udah baik, betul, Pak. Padahal ya terus aja saya lebih baik lagi. Padahal ketika ketika istiqomah itu akan sangat mengenakan. Iya. Ya itu yang susahnya. Masuk yang ketiga, komunitas praktisi. Kemarin di Loka 1 itu sudah Ya. Pak Iwan mengisi LK ya Betul. tentang komunitas praktisi. Dan saya udah baca-baca nih Iya. LK-nya Pak Iwan. Iya. Oh begini. Kalau Iya. LK di Pak Iwan itu sudah ada Iya. ombelnya. Iya. Nah, untuk lebih memperdalam lagi, artinya ya men-searching dari komunitas praktisi ini yang di SMK Bungas, saya Iya. lebih mendalam lagi nih Pak. Ah, Dari pemetaan komunitas praktisi di Loka 1, dalam komunitas praktisi mana saja Bapak memiliki peran. Jadi artinya gini, kan komunitas praktisi kan tidak hanya di sekolah nih. Iya, Pak. Bisa saja di luar sekolah atau di tingkat yang lebih tingginya di MGMP, tingkat iya. sekolah atau Iya. tingkat kabupaten Tingkat atau di kabupaten. yang lainnya. Iya, artinya. iya. Bagaimana peran Pak Iwan? Iya. Di sekolah Iya. kita punya kelompok belajar ya, apa namanya, Kombel, membahas tentang pembelajaran yang akan dibahas di tingkat jurusan. Kita kan jurusan ini TKRO ini, Pak. Jadi per 1 bulan sekali biasanya kita mengadakan pembahasan tentang itu, Pak. Iya. Tentang guru-guru produktif itu kita membahas. Nah, ini kita bahas apa nih? Kita materinya apa nih di materi? Kombel apa namanya kombel? Kombel guru TKRO saja, Pak. Ya, Oh, kombel TKRO. TKRO. Iya. Singkatannya ada berapa? Teknik kendaraan ringan otomotif. Oh, teknik ya Pak. Kendaraan ringan otomotif. Ringan otomotif. Iya. Itu ini Pak ya. Itu tiap bulan sekali biasanya, Pak. Tiap bulan Iya, 1 bulan sekali. Satu bulan. Iya. Kita mengadakan Oke. pembahasan-pembahasan itu. Iya. Dilanjut ketika pembelajaran di tingkat sekolah ini sudah berlangsung 1 bulan sekali. Biasanya ini saya juga tidak paham nih Pak dengan MGMP yang ada di Kabupaten Indramayu. Ini kayak mati suri, Pak. Mati suri ya? Iya, nggak tahu ketika bahkan tahun kemarin itu
kita mengadakan MGMP itu setahun cuma sekali. Sekali. Iya, tapi nggak apa-apa Iya. untuk maksudnya materi dari kelompok belajar yang ada di sekolah itu biasanya kita bawa ke tingkat Ya. MGMP tingkat kabupaten. Jadi kalau dalam kita itu waktu di lokal pada saat itu kan ada Iya. tahapan Iya. merintis, Merintis, menumbuhkan, menumbuhkan. merawat. Iya. Nah, betul, berarti merawat. sudah ada nih ya Pak? Sudah ya? ada. Sudah ada Sudah walaupun ada di tingkat sekolah. sekolah. Betul. Nah, kalau yang kemarin tuh ada yang masih merintis Iya. ya. Di kemarin saya kunjungan tuh. Iya. Sekarang di SMK Bongas sudah berjalan. Sudah Kalau berjalan. untuk kelompok belajar di tingkat Ya. sekolah saja gitu. sudah ada ya. Sudah ada. Dan satu lagi Pak, sebenarnya kalau di SMK Bongas itu karena kita sudah revolusi industri ya Pak ya. Ya, Tentu kita rekanan dengan salah satu industri. industri. Ya walaupun sifatnya ya tadi hanya setahun sekali mungkin. Kita juga pernah mengadakan pembahasan kurikulum industri Ya. dengan PT Mitsubishi. Ya. Iya pernah Pak, kita saat itu dikirim di Cikarang. Sekarang ya. Ya selama berapa hari ya? Itu 1 minggu kita Iya. di sana. Kerjasama sudah ada. Kerjasama nanti di sana kumpul dengan sekolah-sekolah lain yang bermitraan dengan Mitsubishi sama nanti kita ya samakan persepsi pembelajaran apa nih yang akan Ya. disampaikan Oh, ke siswa. gitu ya, ada Iya. ya. Biasanya satu semester sekali, 1 tahun sekali. 1 tahun sekali Pak. 1 tahun sekali Iya. ya. Satu. Karena tempat dan waktu. Nah, sudah bagus ya Pak Iwan ya. Iya. Sudah ada, bukan merintis lagi, tapi Iya. sudah ada. Artinya gini, tinggal dikembangkan. Kemudian iya. di PMM sudah terdaftar belum? Sudah. Sudah ada. Sudah ada. Berarti sudah terdaftar di PMM ya. Iya. Oke, udah bagus di PMM. Artinya pembelinya Pak Iwan sudah terdaftar. Oke, kemudian tantangan nih Pak. Ya. Tantangan Bapak itu punya ini kan, punya Pak kombel. Tantangannya apa nih Pak? Tantangan kombel di sekolah Bapak. Ini nih Pak tantangannya. Iya, di ini. sekolah. Enggak apa-apa. Ya, senyatanya aja Jadi yang pertama tantangannya. itu waktu ya Pak ya. Satu. Karena memang terus terang di sekolah kita ini di SMK Bongas ini masing-masing guru itu memegang sampai 46 jam Pak, satu guru. Artinya tidak ada waktu untuk hal-hal maksudnya untuk secara kompleks kalau tidak kita mengizinkan diri ya Pak ya. Ya jadi waktu ini untuk berkumpul tapi sebisa mungkin kita upayakan. Ya. Kita upayakan setiap kali akan menghadapi pembelajaran 1 bulan sekali itu kita kumpulkan. Itu tantangan yang pertama. Yang kedua ya ada saja Pak guru yang yang masih belum mau lah, yang masih belum mau diajak berdiskusi untuk pembelajaran ke depan bagaimana dan iya Pak ada saja Pak. Ya sudahlah dia pikirnya kan sudahlah itu mah pembelajaran gampang lah itu sudah sering terjadi itu Pak tantangan yang Oke, Bang. Ada aja sih tantangan. Ada. Itu karakter kembali. iya betul. Karakter dari guru Iya, masing-masing. individu masing-masing. Artinya gini. Kadang-kadang kan guru yang sudah ada yang sadar tentang tugas dan fungsinya, Iya. oke itu sebuah kebaikan. Iya. Tapi kalau sudah artinya tidak mau ada sebuah perubahan Iya. dari tadi, Iya. ya wajar karakter kembali. Karakter betul Pak. Tapi kan udah berusaha mengajak ya. Iya. Hal yang menarik Pak dalam kombel itu apa ya menurut Pak Iwan? Hal yang menarik tentu Iya. kita bisa berbagi pengalaman, Oke. berbagi ya. Yang paling utama itu berbagi RPP biasanya Pak. Iya, itu hal yang menarik. Jadi begitu saya belum mempunyai RPP tentang pembelajaran Iya. ini, ya ada teman sejawat atau guru yang lain sudah memiliki, tentu saling bertukar. Itu Pak hal yang Tapi udah kurmer ya? iya. Jadi Sudah kurmer bahasanya jadi itu modul. bahasanya bukan Bukan RPP lagi. iya, tapi modul aja. Modul aja. Betul. Ya banyak manfaat sih Pak. Betul. Ya banyak manfaat dari kombel itu. Iya. Pengetahuan juga bertambah. Kan berbagi. Betul Pak. Kombel itu berbagi, tidak hanya saja kita dari guru penggerak, Iya. dari guru yang non Dari- penggerak betul. juga. Kalau punya pengetahuan, punya Iya. hal pengalaman yang Hal baik, yang bisa lebih gitu. berbagi, Ah. iya seperti itu. Itu yang menarik yang pertama tuh Pak. Yang kedua tentu biasanya
ya dalam pembahasan itu ada saja kan yang pro dan kontra Ya, gitu. wajar, Itu, wajar, iya. wajar, Pak. Itu yang menariknya gitu Pak. Tapi pada akhirnya ya demi kemajuan pendidikan kan, jadi ya suatu hal yang kewajaran gitu. Nah, kemudian pertanyaan terakhir dari komunitas ini, komunitas praktisi, ini kan Bapak kan sudah menumbuhkan, Iya. menumbuhkan dan merawat, Iya. Nah, merawat lah, Iya. bahasa merawat. Nah, kedepannya nih, rencana Bapak ke depan ini bagaimana dengan tahap yang sudah Kombel itu sudah ada untuk merawatnya bagaimana? Ke depan tentu dengan sudah adanya Kombel di tingkat sekolah saya, jadi ya tinggal merawat dan melanjutkan program-program yang sudah terjadi 1 bulan, atau kalau bisa mungkin diintenskan Pak, tidak hanya 1 bulan ya kan, bisa 1 minggu atau 1 minggu per 2 minggu lah minimal, per 2 minggu untuk mendapatkan informasi bahan ajar yang baru gitu Pak. Ya, itu tergantung kesiapan Ya. dari sekolah masing-masing. Betul. Yang penting Kombel itu aktif, Nah, terjaga gitu Pak. seperti itu. Oke, tahap 3 merintis komunitas praktis sudah masuk ke memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nanti prosedurnya, panduannya seperti panduan di sini. Ya. Yang sudah dari pemerintah, dari BPGP. Nanti pertama saya PP itu sebagai moderator. Ya. Saya ngomong duluan. Setelah ngomong duluan, sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Iwan Siap. untuk memberikan mediasi atau diskusi terhadap rekan-rekan sejawat Siap. Pak Iwan di sini. Ya. Sepenuhnya sampai selesai. Siap. Panduannya ya sesuai ini. Ya. Ya. Nah, dari sini Pak Iwan memulai dengan visinya bagaimana, maksudnya pengertian Ya. visi apa, kemudian rekan-rekan untuk menulis kalimat rumpang. Kalimat Ya. rumpang itu kalimat yang belum sempurna ya. Ya. Nah, di sini sesuai kondisi di sini. Ya. Ini kan harapan cita-cita murid masa mendatang itu bagaimana? Ya. Sekarang kan udah seperti Iya. ini. Iya. Iya. betul. Nah, sekarang diskusi untuk masa mendatang. Siap. Idealnya, layaknya seperti apa? Iya. Ya, tulis ini. Iya. Idealisnya. Iya. Idealnya. Iya. Harapannya. Ya, harapannya Iya. visi misi siswa masa mendatang itu Iya. idealnya seperti apa? Siap. Menurut versi diskusi ini. Diskusi. Sesuai dengan melihat kondisi satuan pendidikan di sini. Iya. Kemudian dari ini kan banyak pendapatnya, Pak. Iya. Disimpulkan Iya. dari kalimat rumpang ini. Setelah jadi kesimpulan, baru membandingkan dengan visi yang ada di sini. Iya. Visi SMK 1 Bongas. Iya. Nih, apakah tetap nggak ada perubahan? Maksudnya masukan tuh ide-ide baru. Iya. Visinya udah jadi nih. Iya. Apakah perlu ada ide baru tempelkan kalimatnya gimana? Iya. Sesuai dengan Iya. masa mendatang? Iya. Nah, kalau seandainya tidak ya tidak. Kalau ada perubahan ya mangga. Iya. Di bagian mana ditambahi? Jadi ini apa ya? Iya. Dipadukan dengan visi yang sudah ada. Sudah ada, betul. Pak. Jadi hasil diskusi tadi kalimat Baik. mengacunya di kalimat rumpang kesimpulannya. Iya. Nih, kalimat rumpang si kesimpulannya sudah ada nih. Iya. Nah, bandingkan dengan visi yang sudah ada. Iya. Apakah perlu ada perubahan atau tidak? Siap. Seperti itu. Yang kedua, kalau seandainya sudah ada ide, apa silakan mangga. Seperti itu. Udah jadi, selesai itunya misalnya. Oke, di sini ya. Di sini ada pertanyaan lagi nih. Mengajak peserta diskusi merincikan sikap perilaku murid, guru, iya. orang tua, kepala sekolah Iya. yang mengacu pada kalimat rumpang tadi kesimpulannya. Iya. Ya, seperti itu. Nah, ini diajak lagi perubahannya apa? Iya. Perubahannya apa? Kemudian ya, mengacu kepada visi perubahan tadi. Iya. Seperti itulah. Siap. Langkah-langkahnya di sini. Kalau udah baca, Pak? Sudah. Ya. Seperti itu. Mangga untuk diskusi lebih lanjut kita ke tempat Iya. yang Siap. yang sudah disediakan Pak. Nah, mengumpulkan teman-teman. Iya, teman-teman. Mangga selesai. Untuk ini selesai. Siap. Terima kasih, Pak. Nanti habis selesai diskusi kita ngobrol lagi di sini berdua. Siap.
terkait tentang refleksi. Jadi Refleksi. refleksi itu hal yang udah biasa. Ya, sudah biasa. Refleksi dari diskusi tadi bagaimana menurut Pak Iwan Ya. begitu. Udah Oke, selesai. siap. Oke, selesai ini Pak. Selesai udah. Siap. Tinggal mengundang teman-teman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Iwan, kepada bapak-bapak yang pada kesempatan hari ini turut hadir di PI 2 membersamai Pak Iwan sebagai CGP Angkatan 11 di Kabupaten Indramayu. Yang saya hormati Bapak di SMK Negeri 1 Bongas. Sebelum melanjut ke acara diskusi, perkenalkan diri saya, nama Rianto, bertempat tugas di UPTD SMP Negeri 1 Gabus Wetan, dan saya mendapatkan tugas dari BBGP Jawa Barat untuk membersamai Pak Iwan dalam kegiatan diskusi hari ini. Baik Bapak-bapak yang saya hormati, langsung saja saya sebagai moderator pada kesempatan hari ini. Tujuan dari PI 2 ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi hari ini kondisi siswa ini seperti ini. Nah, diskusi ini membahas tentang bagaimana harapan siswa-siswi ini untuk masa mendatang. Saya sebagai PP akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama yaitu pengantar tujuan diskusi yang tadi sampaikan ya, tujuannya. Yang kedua merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Kalimat rumpang itu kalimat yang belum sempurna, yang nantinya diisi oleh bapak-bapak dalam diskusi ini. Yang ketiga mendiskusikan atau mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir menutup. Itu saja susunan acara pada kesempatan hari ini dalam diskusi yang nanti sepenuhnya diserahkan kepada Pak Iwan. Saya sebagai moderator nanti hanya memantau saja atau monitoring kegiatan ini. Itu saja. Untuk lebih efektif waktunya dipersilahkan kepada Iwan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita bisa berkumpul, berdiskusi dalam keadaan sehat dan insya Allah tidak kurang sedikit apapun. Selawat serta salam tidak lupa kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua menjadi pengikut yang setia hingga yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bongas dalam hal ini mungkin diwakilkan oleh Pak Indra selaku Kaprodi jurusan TKRO. Yang saya hormati Pak Rianto selaku PP atau pengajar praktik di angkatan 11 dan rekan-rekan yang saya banggakan dan saya hormati juga. Bapak Ibu, baik, izin minta waktu untuk kita berdiskusi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rianto. Jadi ini adalah tugas pendampingan individu yang kedua, temanya yaitu berdiskusi, diskusi visi dan prakasa perubahan pada sekolah kita. Jadi umumnya untuk pendidikan pada umumnya dan khususnya yaitu pada sekolah kita yang kita cintai ini, Bapak Ibu. Dan tadi sudah sedikit selayang pandang sudah memperkenalkan saya di calon guru penggerak angkatan 11 dan ini beliau Pak Rianto selaku guru praktik saya di angkatan 11 ini. Baik, ini kita mulai dari tujuan kita berdiskusi Bapak-bapak. Jadi kita akan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid yang akan datang.
Nah, Pak Cito, kita mulai berandai-andai nih Pak Cip, Pak Muhali, Pak Nanang. Kita akan berandai-andai, kita itu menginginkan murid yang seperti apa nantinya. Ini bahan diskusinya Bapak Ibu, Bapak-Bapak ya. Nah, sebelum berdiskusi kita dibikin santai saja Bapak-Bapak. Ini kita akan membuat atau saya buatkan kesepakatan dalam diskusi ini. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi Bapak-Bapak silakan nanti berpendapat apa yang akan Bapak-Bapak kemukakan nanti ketika kita berdiskusi nanti. Yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Jadi nanti apapun pendapat dari Bapak-Bapak sekalian saling menghormati karena itu adalah ide dan gagasan dari Bapak-Bapak semua. Jadi Pak Muhali nggak usah bertengkar dengan Pak Nanang nantinya ya. Iya, pasti bersaudara saja, kita fine saja. Jadi jangan sampai berbeda pendapat, malah nanti berbeda bendera. Karena sebentar lagi mau pemilu Pak. Itu ya Bapak ya. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain itu mendengarkan. Jadi kita saling menghormati saja ya Bapak-Bapak ya. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan, berpendapat setelah dipersilakan. Jadi nanti biar saya yang menentukan. Jadi ketika Pak Cito ada pertanyaan atau akan berpendapat, silakan acungkan tangan dulu Pak, dan saya baru memperbolehkannya. Yang berikutnya, berpartisipasi penuh. Jadi saya minta nanti selama kita berdiskusi untuk tetap di dalam ruangan ini untuk kita berdiskusi sampai dengan selesai ya Pak Nanang ya. Dan terakhir, mengikuti sesi diskusi dengan perasaan yang gembira Pak. Jadi santai saja. Itu ya, ada yang ditambahkan dari kesepakatan ini Pak Cito? Cukup. Ya. Boleh Pak, sambil nanti dinikmati hidangannya, makan minum boleh nanti ya Pak. Ya, ini Pak. Selama berdiskusi boleh Pak. Boleh. Iya, kita dibikin santai aja. Kalau ke belakang apa nggak usah ditahan-tahan Pak Cip ya. Boleh nanti kita santai saja. Lanjut ya Bapak ya. Ini Pak, kita tentukan kalimat terumpang. Jadi apa sih kalimat terumpang itu? Dalam konteks kalimat terumpang, ini merujuk pada kalimat yang tidak lengkap atau utuh karena bagian-bagiannya hilang atau tidak jelas. Misalnya pada poin-poin dalam kalimat tidak terhubung secara logis atau terdapat kekurangan informasi-informasi membuat kalimat sulit dipahami. Jadi Bapak-Bapak, dalam kalimat terumpang ini nanti akan saya kirimkan sebuah pertanyaan atau kalimat terumpang. Nanti tugas Bapak-Bapak itu mengisi apa untuk atau melengkapi kalimat terumpang yang saya itukan. Nah ini kalimat terumpang cita-cita untuk murid ya Bapak ya. Nanti ini kita bahas satu persatu. Nah ini Pak, kita memimpikan murid yang titik. Nah ini kita memimpikan murid yang bagaimana? Kita memimpikan murid yang seperti apa gitu kan? Ya, jadi silakan nanti Pak Indra, Pak Cipto, Pak Muhali, Pak Nanang, dan saya pribadi nanti silakan untuk mengisikan, menginginkan murid yang bagaimana sih? Atau mendambakan siswa yang seperti apa? Nah ini Pak, yang dimaksud kalimat terumpangnya. Kita memimpikan murid yang titik. Nah ini yang akan menjadi bahan diskusi kita ya. Boleh nanti Pak Cipto boleh bisa mengisikan atau membantu saya untuk apa sih dari apa yang dicita-citakan oleh Pak Cipto tentang kita memimpikan murid itu yang seperti apa. Terima kasih Pak Ya, Iwan. bangga Pak. Kita sebagai seorang guru pasti tujuannya adalah memimpikan murid yang ketika memang kita ada di kelas, murid itu memang aktif. Iya. Aktif bertanya, aktif berkolaborasi dengan teman sejawat. Baik. Itulah memimpikan kita sebagai seorang guru. Iya. Baik itu membantu dengan teman sejawat, ya. Dengan teman sekelas, itu yang kita impikan. Iya. Itu ya. Jadi Pak Cipto itu lebih memimpikan siswa yang aktif gitu Pak ya. Baik dalam pembelajaran atau di setiap kegiatan di kelas ya Pak ya. Iya. Pak Muhali, barangkali dari Pak Muhali ada yang langsung diketik aja.
Oh iya Pak. Iya, biar ingat. Iya. Pendapatnya Pak Iya. Tito tadi siswa yang aktif pendaftaran, Iya. murid yang aktif dalam belajar. Oke. Itu, Pak. Ya tadi Pak Cipto sudah menyampaikan bahwa apa yang dicita-citakan oleh Pak Cipto itu ternyata Pak Cipto memimpikan murid yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelas dan selalu siap membantu teman-temannya ya Pak Cipto, kurang lebih seperti itu ya. Ya baik, nanti saya sambil menunggu komputernya nyala, mungkin nanti saya ketik. Ya. Pak Muhali, barangkali ada yang perlu Pak Muhali impikan dari kita memimpikan murid itu yang seperti apa Pak? Ya. Terima kasih Pak Iwan. Saya pun juga sama bermimpi seperti mimpinya Pak Tito dan kita semua sebagai seorang guru, bahwasanya kita itu harus menciptakan generasi yang kelak itu mampu memberikan berjuta-juta manfaat kepada masyarakat. Iya. Makanya kita sedini mungkin menciptakan siswa kita agar mereka mampu kreatif, Kreatif ya Pak ya? inovatif. Iya. Kan? Nah, kemudian mereka harus memiliki skill yang baik sehingga nanti ketika mereka terjun ke masyarakat, mereka bisa bermanfaat. Dan satu lagi, mereka mampu menyelesaikan masalah. Menyelesaikan Keluar masalah. dari satu persoalan kepada sesuatu yang luas sehingga bisa terselesaikan masalah itu. Baik. Itu pendapat saya, Pak. Jadi kalau saya simpulkan seperti ini ya Pak ya, kita memimpikan murid atau Pak Muhali memimpikan murid yang kreatif, inovatif dan mampu berpikir untuk menyelesaikan sebuah masalah. Baik, terima kasih Pak atas impian Bapak terkait dengan murid kita yang akan datang. Selanjutnya Pak Nanang, barangkali sambil kita itu. Terima kasih atas waktunya. Kalau dari segi saya sendiri, saya memimpikan peserta didik atau siswa itu bisa menerapkan disiplin, bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai pelajar. Kelak nanti dengan poin-poin tersebut, anak-anak sudah terbiasa nanti ke depannya ketika terjun di masyarakat sudah mampu bertanggung jawab, disiplin waktu, apapun disiplin. Ya. Kemudian kedepannya juga bisa lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Nanang. Jadi Pak Nanang memimpikan siswa atau murid yang disiplin ya Pak ya, dan bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya sebagai seorang pelajar. Artinya Pak Nanang ini sangat menerapkan sekali yang dinamakan dengan kedisiplinan ya Pak ya. Apalagi kita yang berada di SMK ya Pak ya, tingkat kenakalannya sudah cukup ini. Jadi Pak Nanang saya catat di sini mendambakan siswa yang disiplin, bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban sebagai seorang pelajar. Dari Pak Indra barangkali. Baik, kalau dari saya itu saya memimpikan ya murid yang seperti apa, yang selalu punya motivasi, semangat gitu ya. Iya. Punya motivasi yang tidak pernah padam artinya. Jadi kalaupun kita harus disiplin, kita harus continue nih. Iya. Jangan pernah putus motivasinya itu. Iya. Terus pokoknya kita harus konsisten. Motivasi itu harus dibangun terus. Iya. Seperti itu. Jadi memimpikan murid yang semangat belajar ya Pak ya. Semangatnya tinggi. Semangat belajarnya tinggi dan tidak pernah puas dengan apa yang kita yang sudah kita itu kan ya. Ini berenang. Terus digali terus. Untuk isian tadinya kita diketik sama Pak Cipta aja Pak ya? Boleh. Sudah ada ketikannya. Baik. Nah ini Bapak Ibu, Bapak-bapak, tadi apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak sekalian coba saya simpulkan, dan ini adalah simpulannya. Ini kebetulan pada saat saya kuliah Pak Arin, saya itu mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa, tapi ini ditulis pada umumnya. Ini rekan-rekan itu lebih suka menuliskan kata kesimpulan dibandingkan kata simpulan. Pada ketika saya belajar itu kuliah, harusnya kita menuliskan kata simpulan, bukan kesimpulan. Jadi simpulan itu adalah yang sudah jadi, digambarkan dengan tali simpul. Kalau kesimpulan itu prosesnya Pak. Iya. Jadi saya ini menuliskan kesimpulannya.
Jadi kesimpulannya atau simpulannya adalah bahwa murid dipandang sebagai individu yang berpotensi tinggi dengan kemampuan untuk berkembang dan mencapai tujuan mereka melalui bimbingan yang tepat. Mereka adalah pembelajar yang aktif dan mandiri, mampu mencari pengetahuan dan keterampilan sendiri, atau murid juga dianggap sebagai agen perubahan yang bisa memberikan kontribusi positif kepada masyarakat melalui kreativitas dan inovasi mereka. Selain itu, mereka adalah pemikir kritis yang bisa menganalisis informasi dengan mendalam dan membuat keputusan yang bijaksana. Akhirnya, murid juga memiliki kemampuan untuk bekerja sama, berempati, dan membangun hubungan yang sehat, saling mendukung dalam proses belajar mengajar. Ini bapak-bapak tadi yang sudah disampaikan atau yang diutarakan oleh bapak-bapak sekalian, coba saya simpulkan, dan inilah simpulan dari kalimat lumpang yang saya lontarkan terkait dengan kita memimpikan murid yang seperti apa. Setuju ya bapak-bapak ya dengan simpulan yang saya catatkan ini? Baik, selanjutnya yang di bawah. ini apa ya? Ini nih. Iya. Selanjutnya bapak-bapak sekalian, ada kalimat lumpang yang berikutnya, yaitu di sekolah kita mengutamakan apa, ya kan? Di sekolah kita mengutamakan apa? Saya kasih bapak-bapak kesempatan 5 menit untuk berpikir tentang apa yang bapak inginkan ke depan, tentang di sekolah ini kita mengutamakan apa, gitu ya. Silakan bapak-bapak untuk berdiskusi atau untuk berpikir sejenak untuk menggambarkan dari kalimat lumpang yang saya ajukan itu. Baik, siapa dulu? Boleh mengacungkan tangan dulu, Pak? Saya, Pak. Oke, Pak Wali boleh. Saya memahami bahwa dalam sistem pendidikan itu ada dua, satu pendidikan nilai dan kedua adalah nilai pendidikan. Nah, pendidikan nilai diantaranya adalah kita menciptakan siswa-siswa kita ini atau siswa kita ini nanti menjadi seorang agen ya. Iya. Agen itu adalah sebuah ujung tombak melakukan sebuah perubahan yang positif dengan inovatifnya yang telah kita bicarakan dan kreativitasnya dan skillnya. Itu kita berharap nanti dan kita yakin bahwa mereka adalah agen-agen perubahan untuk di masa yang akan mendatang. Iya, baik, luar biasa ya Pak Wali. Jadi apa yang diharapkan oleh Pak Muhali ini adalah di sekolah kita itu mengutamakan kreativitas dan inovasi untuk murid, selalu mendorong untuk mereka menjadi agen perubahan ya Pak ya. Mendorong untuk agen perubahan yang dapat memberikan kontribusi positif baik untuk lingkungan masyarakatnya atau baik masyarakat ataupun di lingkungan sekitar sekolah ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Muhali. Berikutnya boleh siapa? Boleh Cipto. Kita mengutamakan yang namanya ketika di sekolah ya. Ini adalah sebuah impian seorang guru bagi ke muridnya peserta didik. Impian seorang guru adalah ketika menjadi sebuah contoh. Tadi yang disampaikan sama Pak Muhali adalah agen perubahan. Iya, betul. Karena dalam agen perubahan itu ada yang namanya suatu nilai, baik itu nilai sama pendidikan nilai. Nah, di dalam nilai pendidikan nilai ini perlu yang kita ketahui adalah bagaimana prosesnya ketika di dalam kelas tersebut. Nah, ketika di dalam kelas tersebut, apakah peserta didiknya itu adalah kita seorang guru itu pengennya itu aktif, pengennya aktif, mengutamakan keaktifan seorang peserta didik baik dengan gurunya juga. Dan juga peserta didik itu harus mandiri. Iya, betul. Mandiri dalam belajar, mandiri dalam perilaku. Nah, dari situlah kita menitik beratkan yang namanya juga cita-cita ya Pak ya. Betul ya Pak. Namanya juga cita-cita. Berarti kan ketika ada yang namanya aktif, mandiri, dan perlu ada yang namanya inisiatif dari seorang guru, inisiatif dari seorang peserta didik. Dan kedua-duanya saling berkesinambungan ya Pak ya. Baik, jadi Pak Cipto itu mengharapkan ya kita itu ketika di sekolah
mengutamakan pembelajaran yang aktif dan mandiri ya Pak ya. Menitik beratkannya adalah pembelajaran yang aktif dan mandiri, sehingga murid dapat menggali pengetahuan dan keterampilan melalui usaha positif, usaha dan inisiatif untuk mereka sendiri ya. Apalagi di SMK itu terkenal karena tujuannya itu kan BMW ya Pak ya, belajar, melanjutkan dan berusaha. Jadi kita gali potensi-potensi anak itu sesuai dengan kemandiriannya dan inisiatifnya untuk belajar sendiri. Dan mungkin kegiatan P5BK itu cukup membantu ya Pak dalam kegiatan Betul ini. sekali. Untuk berwirausaha kita juga bisa mengembangkan bakat minat anak di bidang berdagang atau berusaha dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Cipto. Pak Nanang mungkin ya selanjutnya. Kalau pendapat dari saya sendiri, saya lebih cenderungnya karena SMK ya Pak. Iya. Tadi otomotif, saya lebih mengutamakan ke anak-anak itu mempunyai pemikiran yang kritis, Iya. kemudian mampu menganalisis. Contoh kritis dan analisis itu yang sering saya ajarkan ke anak-anak ketika ada problem pada engine, pada mesin, itu anak-anak mampu menganalisis semua kerusakan yang ada dalam engine, Iya. dalam perbaikan dalam mobil, dan berpikir kritis supaya anak lebih aktif lagi Dalam kegiatan dalam belajar ya Pak ya. kegiatan belajar Iya. mengajar, sehingga nanti anak kedepannya lebih terbiasa dan Betul Pak. bisa itu karena terbiasa, dan itu mampu untuk ketika terjun di masyarakat, di dunia industri, di apapun itu anak-anak sudah terbiasa mempunyai kemampuan seperti itu. Iya. Terima kasih. Jadi Pak Nanang mendambakan mengutamakan kemampuan berpikir kritis murid untuk menganalisis sebuah informasi ya Pak ya, secara mendalam dan membuat keputusan yang bijak dan informatif ya Pak ya. Apalagi untuk kita yang ada di jurusan TKRO Pak, otomotif, makin kesini bahwa dunia otomotif ini semakin berkembang Pak. Inovasi-inovasi itu ya Pak ya, baik untuk engine dan lain sebagainya. Kita berbicara otomotif, dari yang kita tidak mengenal dengan istilah power steering, sekarang kita tahu tentang power steering. Jadi siswa itu yang diharapkan Pak Nanang itu ya itu lebih berpikir aktif, bagaimana mencari teknologi terbaru di bidang teknologi ya Pak ya, seperti ya, di bidang otomotif ya Pak, ininya lebih fokusnya. Boleh Pak Indra? Barangkali dari Pak Indra. Jadi saya sendiri mengutamakan siswa itu untuk mengembangkan potensinya. Jadi karena siswa itu punya potensi masing-masing, masing-masing punya potensinya sendiri-sendiri. Jadi setiap murid itu inginnya saya itu mereka mengembangkan potensinya masing-masing agar mereka dapat mencapai tujuannya. Karena tujuan individu kan beda-beda ya, betul. Beda-beda. Dia harus mencapai tujuannya, itu masing-masing karena ininya tuh beda-beda. Ya, Pak Indra ini lebih kepada mengutamakan apa yang menjadi filosofi Ki Hajar Dewantoro Pak. Ya, jadi itulah. Anak itu sebenarnya bapak-bapak ya punya potensinya masing-masing. Ya, itu salah ketika ada yang menggambarkan anak itu seperti kertas kosong. Jadi bukan itu Pak, sebenarnya anak itu sudah mempunyai garisan pada kertasnya itu Pak. Hanya tugas kita sebagai guru itu mempertebal garis-garis itu Pak. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Indra tadi, kalau boleh saya catatkan, Pak Indra mendambakan kita mengutamakan pengembangan potensi setiap murid agar mereka dapat mencapai tujuan mereka dengan bimbingan dan dukungan yang tepat. Artinya tadi ketika anak itu sudah memiliki bakat ya, potensi, jadi kita sebagai guru lah yang akan mengarahkan anak tersebut untuk menggapai potensi tersebut ya Pak ya. Oke. Iya. Jadi dan tadi ini adalah dari gambar dari keinginan rekan-rekan baik dari Pak Indra, Pak Sucipto, Pak Muhali ataupun Pak Nanang. Sedangkan saya pribadi ini saya mempunyai keinginan kita mengutamakan kerjasama, empati dan pembangunan hubungan yang sehat antar murid untuk mendukung satu sama lain dalam proses belajar.
Jadi apalagi kita kaitannya di jurusan otomotif ya Pak ya, ketika kegiatan belajar itu membangun atau mengutamakan kerjasama dan empati, maka dalam itu tidak hanya di kegiatan belajar saja ya Pak ya, jadi kegiatan di kelas pun, pelajaran-pelajaran lain pun, ketika kita mengutamakan apa yang tadi saya katakan di kerjasama dan empati atau membangun hubungan yang sehat antara murid itu yang itu menurut saya yang sangat saya dambakan. Dan boleh kalau saya simpulkan dari pembahasan kita tadi, ini saya catatkan Bapak Ibu dan Bapak ya. Jadi simpulannya adalah bahwa di sekolah fokus utama adalah pada pengembangan potensi setiap murid melalui bimbingan dan dukungan yang tepat, pembelajaran aktif dan mandiri. Pembelajaran aktif dan mandiri diutamakan agar murid dapat menggali pengetahuan dan keterampilan secara mandiri. Kreativitas dan inovasi didorong untuk menjadikan murid sebagai agen perubahan yang berkontribusi positif kepada siswa atau kepada masyarakat. Kemampuan berpikir kritis murid ditingkatkan untuk menganalisis informasi dan membuat keputusan bijak. Selain itu, kerjasama empati dan membangun hubungan yang sehat antar murid sangat diutamakan untuk mendukung satu sama lain dalam proses belajar dan mengajar. Itu ya Bapak-bapak simpulan yang bisa saya catatkan untuk pembahasan yang kedua terkait dengan apa atau di sekolah kita itu mengutamakan apa gitu kan. Baik, lanjut kita ke pembahasan selanjutnya. Ini kalimat terumpang yang berikutnya Bapak-bapak. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik ya. Jadi seperti tadi silakan Bapak-bapak untuk membahas pembahasan yang selanjutnya, yaitu kalimat terumpang yang selanjutnya, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik. Oke, waktunya saya kasih waktu 5 menit lagi ya, cukup ya 5 menit untuk Bapak-bapak berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya. Silakan Bapak-bapak. Oke, baik. Sudah ya Bapak-bapak ya, waktunya sudah kita berdiskusi. Boleh Pak, siapa yang mau berpendapat untuk kalimat terumpang yang selanjutnya ini Pak? Ya kalau boleh saya mewakili. Boleh? Ya. Pak Iwan dan rekan-rekan sekalian, dari berbagai macam diskusi kita serta pendapat kita masing-masing, saya mempunyai satu harapan yang tinggi dan saya pun punya impian bahwasanya siswa-siswa kita ini pun harus kita jadikan memanusiakan manusia. Artinya apa? Fairness and linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, berharap supaya siswa-siswi kita itu kelak menjadi manusia yang bermanfaat dengan inovatifnya, kreativitasnya, dan dengan skill yang mereka punyai, maka mereka berhak atau menciptakan sebuah perubahan yang besar, khususnya di dunia pendidikan di masyarakat. Itu mimpi kita semua Pak, sebagai pendidik, itu menurut saya. Ya, baik, luar biasa Pak Muhalli, terima kasih untuk pendapatnya. Tadi dikatakan oleh Pak Muhalli bahwa kita mempercayai apa ya, dan punya harapan yang sangat tinggi bahwa siswa kita itu, murid kita itu adalah agen perubahan yang dapat nanti memberikan kontribusi positif kepada masyarakat melalui kreativitas dan inovasi mereka. Ini sangat cita-cita yang sangat luhur sekali Pak. Jadi betul apa yang tadi dicita-citakan oleh Pak Muhalli ini, anak-anak ini setelah nanti atau pada saat sekarang pun bisa menjadi pelopor ya Pak ya, untuk menjadi pelopor ataupun agen perubahan secara kreativitas ataupun inovatif untuk yang lainnya. Cukup ya Pak ya untuk ini nanti tadi diwakilkan oleh Pak Muhalli saja untuk mempersingkat waktu. Untuk selanjutnya, nah ini kalau kita simpulkan dari bapak-bapak tadi, ini kesimpulannya adalah bahwa murid dipandang sebagai individu berpotensi tinggi yang mampu berkembang dan mencapai tujuan mereka dengan dukungan yang tepat. Mereka adalah pembelajar aktif dan mandiri, agen perubahan, kreatif dan inovatif, pemikir kritis,
yang bijaksana serta individu yang mampu bekerja sama, berempati dan membangun hubungan yang sehat untuk saling mendukung dalam proses belajar. Oke, selanjutnya kita akan membahas kalimat rumpang yang berikutnya, yaitu kita warga sekolah ini yakin untuk ini Bapak ya. Kita warga sekolah yang ini yakin untuk apa nih Pak ke depannya ya? Boleh Pak, nanti silahkan untuk berdiskusi lagi. Saya kasih waktu 5 menit untuk bisa, atau sudah punya gambaran Pak Cipto? Silakan Pak Nanang. Oke, Pak Nanang, boleh Pak Nanang. Kita warga sekolah yang ini yakin untuk seluruh siswa di sekolah ini mampu meningkatkan daya berpikir kritis, dan murid juga agar mereka dapat menganalisis informasi secara mendalam dan membuat keputusan yang bijak. Dalam artian kita pengen membentuk siswa itu semuanya harus mempunyai pola pikir yang berpikir kritis, menganalisis, dan saya yakin semua siswa itu semuanya pasti bisa melakukan. Bisa untuk itu ya Pak ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nanang. Jadi terwakilkan oleh Pak Nanang dalam pertanyaan kita, dan warga sekolah ini paham bahwa tadi Pak Nanang menginginkan, atau jawaban dari Pak Nanang, warga sekolah ini paham bahwa kemampuan berpikir kritis murid harus ditingkatkan agar mereka dapat menganalisis informasi dengan baik dan membuat keputusan yang bijak ya. Karena seperti itu ya kurang lebih ya. Jadi kita berharap murid-murid kita itu mampu berpikir kritis, tentu juga didasari dengan dasar yang tepat. Jadi tidak hanya berpikir kritisnya saja, namun juga bisa menganalisis informasi yang mereka dapatkan, gitu ya. Apalagi sekarang media sosial sudah cukup sangat mempengaruhi siswa kita ya Bapak Ibu ya. Baik, itu terwakilkan oleh Pak Nanang, dan hasil diskusi kita terkait dengan ini simpulannya adalah bahwa warga sekolah yakin untuk mengembangkan potensi murid dengan membimbing dan dukungan yang tepat, mendorong pembelajaran aktif dan mandiri, menumbuhkan kreativitas dan inovasi, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta memupuk kerjasama, empati, dan hubungan sehat antar murid untuk mendorong proses belajar. Selanjutnya, kita dan warga sekolah ini paham bahwa, ini kan, selanjutnya ini, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa ya? Boleh Pak Cipto barangkali? Ya, terima kasih Pak Iwan. Kita khususnya di warga SMP Bongas ini dan seluruhnya bahwa yang namanya murid, peserta didik, bahwa yang namanya peserta didik itu pasti mempunyai suatu pengetahuan dasar atau skill knowledge dasarnya. Iya, skill knowledge ya. Skill knowledge, dan juga dari mulai skill keterampilan juga. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa semua peserta didik itu punya yang namanya knowledge dasar atau pengetahuan dasar, makanya bahwa di dalam sekolah ini jangan sampai ada guru itu jangan mengucapkan kata yang tidak pantas kepada seorang murid. Iya. Guru itu pasti tahu bahwa ini anak mempunyai bakat tersendiri, mempunyai pengetahuan tersendiri. Nah, dilihat dari mana? Dilihatnya dari ketika kita dalam waktu pembelajaran yang aktif, pembelajaran yang mandiri, itu akan menciptakan bahwa peserta didik ataupun murid ataupun siswa itu pasti mempunyai pengetahuan dasar tersendiri dengan kemampuan dan keterampilan. Apalagi kita seorang SMK di sini ya, bahwa yang namanya skill dasar atau khususnya pengetahuan dasar, bagi itu yang entah itu TKR, pasti semua yang diajarkan dari siswa ini dari mulai teknologi ya, khususnya yang dasar, bahwa semua siswa pasti mempunyai suatu kendaraan gitu loh. Iya, iya.
baik itu sepeda motor maupun yang Mobil ya, roda empatnya. Roda empatnya. Iya. Tapi kebanyakan adalah yang sepeda motornya. Nah, di dalam sepeda motor tersebut pasti siswa itu yang entah itu di jurusan TKR ataupun di jurusan TSM tahu bahwa oh iya, sepeda motor ini kok bisa adanya roda dua, kok bisa namanya bisa adanya bunyi klakson itu dari mana? Iya. Nah, Betul. dan juga bisanya sepeda motor itu bergerak itu bagaimana? Nah, pasti semua siswa juga tahu. Nah, dan juga ketika pas peserta didik yang namanya ada pembelajaran yang aktif, pembelajaran yang mandiri di warga sekolah, semuanya sudah tahu, ya, sudah paham. Cuman bagaimana kita sebagai seorang peserta didik atau seorang guru membangun supaya peserta didik itu bisa belajar yang aktif dan belajar yang mandiri. Iya. Baik. Pak Iwan. Jadi Pak Cipto tadi mengutarakan nilai dasar ya Pak ya, nilai dasar betul bahwa ada istilah pepatah Jawa dulu mengatakan bahwa guru itu digugu dan ditiru ya Pak ya, atau guru kencing berdiri, siswa atau murid kencing berlari. Jadi apa yang menjadi dasaran itu tergantung kembali lagi ke diri kita pribadinya ya Pak ya, kembali lagi ke seorang guru, karakter seorang guru. Jadi sebagai dasar dan itu, dan tadi Pak Cipto juga mengharapkan bahwa ketika kita sebagai warga sekolah ini ya tadi sangat penting sekali dasar-dasar itu untuk menggali sebuah pengetahuan dan keterampilan secara inisiatif ya Pak ya. Baik, kita simpulkan hasil pembahasan dari Bapak-Bapak sekalian. Simpulannya adalah bahwa warga sekolah memahami pentingnya pengembangan potensi besar setiap murid melalui bimbingan dan dukungan yang tepat. Mereka mengutamakan pembelajaran aktif dan mandiri, mendorong kreativitas dan inovasi, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid. Selain itu, kerjasama, empati, dan hubungan sehat antar murid dianggap sangat penting untuk mendukung proses belajar bersama. Ini Bapak-Bapak, cita-cita untuk murid. Warga sekolah berkomitmen untuk mengembangkan potensi murid melalui bimbingan dan dukungan yang tepat. Fokus utama adalah pada pembelajaran aktif dan mandiri yang mendorong kreativitas, inovasi, dan kemampuan berpikir kritis. Selain itu, penting untuk memupuk kerjasama, empati, dan hubungan sehat antar murid agar proses belajar dapat berlangsung secara efektif dan saling mendukung. Dengan pendekatan ini, murid diharapkan dapat menjadi pembelajar yang aktif, mandiri, dan berkontribusi positif sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Ini yang kita cita-citakan bersama Bapak-Bapak ya. Tadi yang Bapak-Bapak tuliskan, yang Bapak-Bapak kemukakan, yang Bapak-Bapak pikirkan untuk cita-cita murid kita. Ya, ini endingnya kesimpulan yang saya catatkan. Lalu Bapak-Bapak kita akan coba mengevaluasi visi sekolah yang ada di SMK Negeri 1 Bongas. Apa yang dimaksud sebelum kita mengevaluasi, saya gambarkan dulu atau saya bacakan apa yang dimaksud dengan visi. Visi adalah sesuatu yang belum terjadi saat ini, namun kita yakin akan terwujud di masa depan. Representasi visual kita akan masa depan. Visi merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, motivasi pada masa yang akan datang. Jadi Bapak-Bapak, ini kalau Pak Muhali pernah, ini kebetulan Pak Yanto, Pak Muhali ini pernah mencalonkan diri menjadi calon anggota dewan. Oh, iya. Provinsi ya Pak saat itu ya? Provinsi. Tapi gagal Pak. Saat tidak Prosesnya nggak apa-apa. Iya, proses pembelajaran itu Pak. Iya. Mungkin Pak Muhali sudah paham betul dengan yang namanya visi misi ya Pak ya. Jadi tadi yang saya katakan bahwa pengertian visi itu adalah sesuatu yang belum terjadi saat ini, namun kita yakin atau kita yakini akan terwujud di masa depan. Saat ini kita belum terjadi nih Pak ya, untuk anak-anak kita nih, untuk pendidikan kita. Namun kita yakini atau kita meyakini akan terjadi di masa depan. Begitu ketika Pak Muhali dulu mencalonkan diri sebagai anggota dewan ya Pak,
saya akan berjanji ketika terpilih mengawini janda-janda Itu belum tertulis kan? belum tertuliskan. Itu belum tertuliskan. Sebelum ketahuan sama istri ya Pak. Baik, visi penting. Ini sangat penting Pak. Visi itu sangat penting untuk ya tadi saya katakan untuk kedepannya. Jadi visi sangatlah penting karena setiap sikap, perilaku, dan tindakan seseorang akan dituntun oleh visi yang dimilikinya. Visi tersebut akan menjadi gambaran seseorang tentang apa yang ingin dicapainya untuk masa depannya kelak nanti. Ini Pak Indra ini setelah lulus PPG ya Pak ya, punya misi Pak Wali. Pak Indra ini setelah lulus katanya ini langsung disekolahkan Pak ya, nanti akan beli mobil baru Pak ya, bukan mobil salib lagi ya. Tapi kalau visi untuk menikah lagi belum ya Pak ya, menambah istri belum, baru visinya baru menambah mobil Pak katanya seperti itu. Ini Pak, prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Ini inquiry apresiatifnya, yaitu pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal baik yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi baru untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Berpijak dari hal positif yang telah ada di sekolah, kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah impian dan visi setiap warga sekolah. Jadi ini yang dimaksudkan inquiry apresiatif atau inquiry IA. Tentu yang sudah berjalan ada yang sudah baiknya ya Pak ya. Nah, namun tentu juga selain ada sisi baiknya, ada sisi-sisi yang kurang baik dan ya negatifnya dan perlu kita perbaiki Pak. Ini fungsinya kita berdiskusi pada kesempatan ini. Nah, pendekatan IA tersebut dapat diterapkan melalui sebuah metode, yaitu saya sudah membuatnya dalam ini Pak, yaitu disebut dengan metode Bagja. Nah, ini visi yang sudah ada di sekolah kita Pak. Visi SMK Negeri 1 Bongas yaitu membentuk peserta didik yang kompeten, kompetitif, dan berkarakter melalui proses belajar mengajar yang berkualitas. Nah, saya coba untuk menampilkan kanva Bagja saya Pak, prakarsa perubahan menjadi guru yang menyenangkan bagi murid. Yang pertama B, buat pertanyaan utama bla bla, mungkin tidak usah saya bacakan ya, silakan Bapak ya untuk membacakan saja, untuk membaca saja. B itu apa? B itu ya B, jadi Bagja itu sebuah singkatan Pak. Jadi B itu buat pertanyaan utama, lalu yang berikutnya A itu ambil pelajaran, ini tindak lanjut pertanyaan dan lain sebagainya sudah saya tuliskan. Terus G itu gali mimpi, jadi anak-anak diharapkan bla 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 dan lain sebagainya. Terus J-nya itu jabarkan rencana dan lain sebagainya nanti, dan Bagja terakhir A-nya atur eksekusi. Jadi kita sudah membuat alurnya dan terakhir kita atau akan mengatur eksekusinya atau mengeksekusinya. Nah, ini Pak, apakah visi ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid? Ini visi SMK kita Pak. Visi sekolah atau tadi sudah saya bacakan visi sekolahnya Pak. Visi sekolah sangat selaras dengan cita-cita yang diharapkan untuk ada pada diri setiap murid di sekolah maupun saat mereka sudah lulus dan berada dalam lingkungan masyarakat. Tadi sudah saya sampaikan bahwa visi SMK Negeri 1 Bongas itu sudah sangat luar biasa ya Pak ya. Sudah ini hasil diskusi dengan Dewan Guru atau dengan warga sekolah ya Pak ya. Jadi visinya adalah membentuk peserta didik yang kompeten, kompetitif, dan berkarakter melalui proses belajar mengajar yang berkualitas. Ini sudah digambarkan, sudah dirapatkan, sudah ini kan dengan warga sekolah. Jadi ini tujuannya Pak. Visi sekolah itu sangat selaras dengan cita-cita yang kita harapkan. Apakah ada yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita?
barangkali cukup ya Pak ya? Cukup. Ya, tidak ada. Jadi visi yang telah dibuat sudah mencakup seluruh harapan atau cita-cita kami terhadap murid. Apakah kita sepakat dengan visi sekolah? Sepakat ya Pak ya? Jadi menjadi lembaga pendidikan yang terdepan dalam menyiapkan lulusan yang berkarakter, agamis, berjiwa wirausaha, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, profesional di bidangnya dan peduli terhadap lingkungan sekitar baik nasional maupun regional pada tahun 2024. Jadi tadi Bapak menjawab sangat setuju karena visi sekolah sudah mencakup seluruh cita-cita yang dicantumkan dalam visi yang sudah Bapak-bapak tuliskan dan mengandung nilai profil pelajar Pancasila. Lalu pertanyaan yang berikutnya dari saya, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Wajib menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik ya. Itu. Dan apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Ini kesepakatannya, kepala sekolah memberikan pemahaman kepada guru tentang pentingnya pendekatan berpihak pada murid dan budaya positif dalam berinteraksi dengan siswa di dalam maupun di luar sekolah. Punten Bayan, Ya. Ini kita ambil dulu. Ya. Jadi tadi inisiatif visi di SMK 1 Bongas itu sudah ada ya, dan tidak ada perubahan. Kemudian ini sebagai dari kalimat rumpang tadi, Ya. kesimpulannya tuh. Iya. Ini mah kalau seandainya, Ya. kalau itu kan tadi kesepakatan dari ini udah Ya. perubahan. Kalau seandainya nanti ada sebuah visi baru Ya. yang perlu digali lebih lanjut, cita-cita untuk masa mendatang, Iya. visi seperti apa masa mendatang untuk 5 tahun mendatang. Yang berikutnya. Iya. Iya. Karena apa? Visi itu kan tidak stagnan ya, Betul. tidak tetap berubah. Itu boleh dirubah oleh siapa saja. Betul. Sesuai dengan kondisi. Nah ini masa seandainya. Iya. Kalau kita kaitkan dengan kalimat rumpang itu, kemudian ada perubahan, visi yang seperti apa untuk ke depan? Iya. Menurut hasil diskusi ini. Iya. Mangga itu menurut. Oh iya. Iya. Ya. Ditambah slide baru aja. Tambah slide baru, Iya. boleh, Pak. Visi bahasanya simpulan visi Iya. itu ya. Baik ya. Ya. Berarti di akhir saja Pak ya. Boleh, Ya, boleh. Iya. Ya, mangga lanjut. Ya. Tadi kan teman-teman menyetujui bahwa tidak ada perubahan ya Pak. Tapi ternyata kan ini mah untuk visi ke depan ya. Apa? Masa mendatang. Masa mendatang dari hasil diskusi Ini teman-teman ya. betul. Baik, nanti di akhir coba Oke, saya, boleh kita sepakati visi yang seperti apa. Visi yang akan Dan ini datang. sebagai sarana Pak Iwan dalam belajar. Betul. Buat Siap. Baik, lanjut ya Pak ya. Kita lanjut. Lalu apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Ini hasil kesepakatan juga dengan teman-teman. Guru, wali kelas, tim kurikulum, dan bimbingan konseling atau BK merencanakan teknis penerapan budaya positif di sekolah. Kepala sekolah memfasilitasi penerapan budaya positif di sekolah. Orang tua berperan aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Jadi ini hasil kesepakatan dari teman-teman sekalian. Harapannya seperti ini Pak. Jadi orang tua juga berperan aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan yang ada, karakteristik yang dari peserta didiknya. Terus juga teman-teman juga mengharapkan guru, wali kelas, kurikulum, dan guru BK juga merencanakan teknis penerapan budaya positifnya di sekolah. Apa yang akan menjadi budaya positif nanti dirancang secara berkesamaan. Lalu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar prakarsa perubahan dapat tercapai, yaitu kita seringnya tiap semester ya Pak ya, tiap semester mengadakan in-house training di sekolah dengan tema budaya positif, yaitu pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik, berkolaborasi dengan teman sejawat, dan tim kurikulum berperan sebagai supervisor. Orang tua berperan aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik peserta didik.
Jadi setiap per semester sekali itu Pak, kita guru-guru ada diadakan supervisi pembelajaran. Jadi dari tim kurikulum mendelegasikan siapa yang akan nanti untuk mengadakan supervisi. Lalu apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan perangkasan perubahan ini, atau bagaimana waktunya? Melakukan asesmen diagnostik diikuti dengan identifikasi kebutuhan dan karakteristik peserta didik, menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik yang ada, menyusun materi pembelajaran dan mengaplikasikan dalam sesi kelas, menyusun refleksi dan langkah-langkah tindak lanjut. Jadi tadi apa yang sudah dipertanyakan oleh Pak Rianto, kita sudah mengadakan kombel atau kelompok belajar. Jadi setiap per 2 minggu, per 1 bulan yang rutin di sekolah kita ini, per 1 bulan kita mengadakan kelompok belajar untuk membahas pembelajaran. Kecilnya itu kita yang ada di jurusan produktif TKIO, kita membahas pelajaran atau pembelajaran yang akan kita terapkan di kelas tentang tentang materi otomotif. Itu yang sudah ini Pak. Lalu hasil simpulannya, untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung perkembangan peserta didik, penting untuk menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Kepala sekolah berperan dalam memberikan pemahaman kepada guru tentang pendekatan yang berpihak pada murid, serta budaya positif dalam interaksi di dalam dan di luar kelas. Guru, wali kelas, tim kurikulum, dan bimbingan konseling atau BK bekerja sama merencanakan dan menerapkan budaya positif di sekolah, sementara kepala sekolah memfasilitasi proses ini. Orang tua juga memainkan peran penting dalam mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik peserta didik. In-house training dengan tema budaya positif diadakan untuk mendukung pembelajaran yang menyenangkan, dan kolaborasi antar guru dan tim kurikulum diperlukan untuk memastikan implementasi yang efektif. Asesmen diagnostik dan penyusunan serta materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa merupakan langkah penting dalam proses ini. Itu yang bisa saya sampaikan dalam diskusi ini. Barangkali ada tambahan apa Pak? Ada jawab? Tadi mungkin itu tadi. Tambahan itu ya, ya. tambahan visi. Visi dibuat satu slide aja, satu Ya. lagi. Ya. Nah, yang memunculkan visi perubahan masa mendatang. Ya. Kalau tadi kan visi dari SMK Yang 1 Iya. Bungas yang sudah disepakati bersama Iya, tuh. disepakati, ya. Pada perubahan, oke lah, Iya. salah. Cuma kita buat satu lagi, ya satu slide kesimpulan visi. Ya, satu visi aja Iya. untuk masa mendatang. Cita-cita dari siswa kita untuk masa mendatang itu mau membentuk siswa yang bagaimana? Iya. Mangga itu mah hasil diskusi. Silakan Ya. hasil diskusinya Dari hasil temuan dari dan kesimpulan rumpang tadi. ya, dari temuan rumpang tadi. Silakan bapak-bapak untuk berdiskusi apa yang sudah dicita-citakan oleh bapak-bapak sekalian untuk dijadikan visi yang akan datang. Iya betul. Ya, seperti itu. Misalnya terwujudnya peserta didik yang bla 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 Ya. bla, begitulah apa gimana? Boleh, Pak Cipta? Mangga, Ya. diskusi bersama. Satu itu mendorong agar siswa-siswi kita ini kembali muncul gairah untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi, khususnya di dunia di perguruan tinggi. Perguruan tinggi ya. 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 Supaya minat mereka itu lebih dalam lagi, atau kemauan mereka besar ya untuk melanjutkan pendidikan ke pendidikan tinggi di universitas atau perguruan tinggi. Nah, kedua impian saya itu dan harapan sih, mereka kan sudah mempunyai kompetensi di sini ya, dengan keahlian masing-masing, agar mereka mampu berkiprah di dunia industri itu sangat ini sekali. Jadi mampu bekerja dengan skill mereka, dengan kemampuan pengetahuan mereka, khususnya dalam ininya jurusannya, itu bisa berkiprah di dunia industri atau dunia pekerjaan atau lapangan pekerjaan. Itu sih isinya. Ini dari Pak Muhalim melanjutkan ke jenjang yang lebih Ya, tinggi ya Pak ya. pendidikan lebih tinggi. Terus yang apa tadi Pak? Dan dengan kompetensi yang mereka miliki itu mampu bergerak di dunia kerja industri. Iya, siap kerja.
Di jangka panjang ya. Boleh dari Pak Nana? Cukup. Pak Cipto? Dan mewakili Kalau saya bahasanya. itu sih Pak, intinya karena intinya adalah kita siap untuk menciptakan yang namanya tadi yang kita sudah simpulkan, agent of change, agen perubahan. Agen perubahan ini kita harus menyiapkan yang namanya dari siswa sekarang, dari SMP, SMA, SMK, MA harus mempunyai yang namanya jiwa kepemimpinan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Pak Prabowo ini. 2045. Susu gratis Pak nanti Pak. Makan siang gratis. Ya, karena ketika tahun 2024-2025 itu kita dari kita ya pasti bersaing dengan dari negara-negara lain. Ya. Gitu. Dan juga kita harus mempersiapkan peserta didik kita supaya mampu bersaing dengan dari negara-negara lain. Contohnya ya yang paling dekat aja, entah itu Malaysia atau yang negara ASEAN Iya. gitu. Karena kenapa kita saya mau yang 2024-5 atau emas ya, masa emas, karena sekarang banyak sekali ya, dan juga ini kemarin ya pas waktu saya lihat berita bahwasanya tingkat PISA kita itu adalah suatu tingkat dari mulai sains dan teknologi dan juga minat baca kita siswa itu masih kurang. Kata namanya PISA, iya, PISA. Bisa ya Pak ya? Ya, PISA, PISA. PP-nya sih ya khususnya dari Sabang Satu Bongas ya itu bisa menerapkan yang namanya PISA. Menerapkan PISA ya Pak ya? Menerapkan PISA. Jadi bisa namanya PISA tersebut. Karena di dalam PISA itu dari mulai sains, teknologi, dan juga tingkat baca kita. Nah, kalau kita gabungkan nih Pak dengan visi yang sudah ada, berarti seperti ini Pak kurang lebih ya. Kita coba gabungkan nih Pak, membentuk peserta didik yang kompeten, yang dipersiapkan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau atau untuk dipersiapkan untuk bekerja seperti itu Pak. Melanjutkan pendidikan Pak ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, gini maksud saya gabungkan nih Pak. Ini kan ini Pak, ini kan visi yang sudah ada di sekolah kita nih Pak ya. Membentuk peserta didik yang kompeten, kompetitif dan berkarakter melalui proses belajar mengajar yang berkualitas. Ini kan ini yang sudah ada nih Pak. Nah, tinggal ini dari pasukan dari Pak Muhali dan Pak Cipto. Nah, tinggal kita gabungkan. Kalau kita gabungkan kalimatnya seperti ini, membentuk peserta didik yang kompeten, kompetitif dan berkarakter untuk mempersiapkan. Nah, saya seperti Pak, untuk mempersiapkan peserta didik untuk mempersiapkan peserta didik supaya bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ya kan? Kalau boleh tambah melanjutkan pendidikan yang belum ada tuh Pak. Yang mana? Melanjutkan pendidikan. Ini, oh ini ya? Iya. Melanjutkan pendidikan ya? Iya. Allah kita kontrol V sih mana nggak bisa ya? Juga nggak bisa.
Nggak bisa. Nah, itu Nah, itu ada tuh. klik tuh. Ya, satunya. Nah, Oh, iya. iya. Pendidikan Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. ke jenjang lebih tinggi. Ini Pak ya? Ya, berarti jelas melanjutkan pendidikan. Berarti nih kalau kita gabungkan ya Pak ya, membentuk peserta didik yang kompeten, kompetitif dan berkarakter melalui proses belajar mengajar yang berkualitas, bertujuan ya, bertujuan untuk melanjutkan Pendidikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. yang lebih tinggi Ke jenjang itu maksudnya. pendidikan Ke jenjang lebih tinggi. ke jenjang Ke jenjang yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi. yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi, terus dan apa? Dan Dengan kompetensi yang memadai. dengan memadai Mampu berkiprah di dunia industri atau bekerja ya. bekerja ya Pak ya, mampu berkiprah mampu mampu ini aja langsung ke BMW gitu. Langsung. BMW kan bekerja melanjutkan dan Wirausaha. Wirausaha. jadi ada kata-kata BMW itu di bawah. Jadi benar Pak, ini ya Pak, yang berkualitas bertujuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan kompetensi yang memadai, juga mampu ya, Mampu. juga mampu menerapkan. Oh jadi salah Pak. Oh, iya, mampu menerapkan BMW. seperti ini Pak. Iya. Kerja. Boleh jelaskan Pak? Iya. Untuk Indonesia emas. Bekerja, melanjutkan dan berusaha. Untuk Indonesia emas. Bisa di Untuk emas. Indonesia Indonesia emas. Gini Pak, Ya, sudah terwakil ya ciptanya ya. Udah, ya masuk. udah masuk. Ya. Kita hapus ya ini ya. Iya. Jadi ini visi masa depannya yaitu membentuk peserta didik yang kompeten, kompetitif dan berkarakter melalui proses belajar mengajar yang berkualitas, bertujuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan kompetensi yang memadai, juga mampu menerapkan BMW atau bekerja melanjutkan dan wirausaha untuk Indonesia emas. Bungkus. Bos. Ini Ya, hasil jadi diskusi. enggak, maksudnya gini. Apakah nggak terlalu panjang untuk visinya? Nah, tinggal Ya disimpelkan aja, iya. Disimpelkan aja biar enak tuh. Iya. Kalau terkait tentang itu dengan tujuan melanjutkan, apakah nanti itu bisa dijabarkan dalam misi kan? Betul. Ya ada bisa di misi tuh. Berarti ya, Nah, yang sekiranya hal untuk lebih teknisnya itu bisa dilanjutkan dalam misi kan? BMW. Iya. berarti ke melayani BMW aja berarti. bertujuan
Berarti ini dihapus saja. BMW. Iya, Pak Cipto dihapus saja ini. Ya. Jadi belajar mengajar bertujuan untuk, nah lebih tingginya dihapus saja nih. Dihapus. Penjabaran lebih lanjut kan ada di Iya, misi kan, Iya, ini aja. misi, strategi gitu kan. Penjabaran lebih lanjutnya sih untuk memperincinya tuh. Belajar mengajar yang berkualitas bertujuan. Apa nih Pak? Bertujuan untuk Membentuk. peserta didik yang siap untuk BMW. Belajar berkualitas bertujuan untuk Membentuk mampu menerapkan ya. Menciptakan ya, Menciptakan. membentuk. Untuk mampu menerapkan, betul Pak? Apa Pak? Pak Cip? Membentuk Pak. Membentuk. Jadi apa sini ya? Hmm. Bertujuan membentuk Peserta didik yang mampu BMW. barangkali ini sudah. Ini Pak sudah mewakilkan Pak. Mampu Belajar mengajar bertujuan untuk mampu menerapkan ya. untuk berarti ya kata sambung saja. Nah ini kan Pak Ya. untuk mampu menerapkan BMW bekerja melanjutkan Menuju Indonesia Mas. Untuk tadi ganti. Menuju Indonesia Mas. Kalau untuk diganti agar mas berapa? kata sambungnya. Ya. Kata sambung ini Pak. Nah untuknya itu, misalnya diganti agar. Agar itu tidak baku Pak. Tidak mampu ya. Atau mampunya aja. Mampunya aja ya. Iya. Untuknya Bertujuan. dihapus. Apa dia dihapus? Untuknya. Kalau misalnya Bertujuan. untuknya tidak ada. Boleh. Bertujuan mampu menerapkan gitu. Iya. Jadi Gini. tidak ada pengulangan gitu. Iya. Pengulangan kata. Bertujuan mampu menerapkan BMW. Mesin kata gitu. Atau BMW-nya dihapus. Iya, berkualitas menuju Indonesia emas gitu kan. Iya. Bisa aja. BMW-nya dihapus ya. Itu kan otomatis ikut ke dalam menyongsong Indonesia emas. Iya. BMW-nya dihapus. Yang berkualitas menuju Indonesia emas. Menerapkan. Ya, seperti Yang mana, Pak? berkualitas. Yang mana Pak? Ya, Tujuannya tuh. Oh iya. Bertujuan dihapus sama Ya, Bertujuan yang, itu ya? yang berkualitas menuju Indonesia emas. Berkualitas. Tuh, barangkali seperti itu. Bisa seperti itu bisa. Mampu menerapkan. Ini kan. Mampu menerapkan. Nah ini Pak. Mampu menerapkan bekerja melakukan bidang usaha menuju Indonesia emas. Ini Pak. Mampu berapa? yang berkualitas menuju Indonesia Mas aja Pak. Yang berkualitas. Iya iya, langsung menuju itunya gini ya. Wira usaha apa? Rancu ya. Dibuangkan ya ini ya. Iya iya. Nah, Langsung menuju Indonesia emas aja. Mampu menerapkan. Berkualitas. Belajar mengajar yang berkualitas. Ininya Pak. Ya, Ini kan. menuju Indonesia emas. Sudah. Ya, seperti itu. Oke. Lebih simpel. Iya. Oke, jadi ini hasil simpulan dari rekan-rekan bahwa membentuk ini visi Ya, seperti itu. visi yang akan datang ya Pak ya, cita-cita dari teman-teman ini membentuk peserta didik yang kompeten, kompetitif dan berkarakter melalui proses belajar mengajar yang berkualitas menuju Indonesia emas. Itu Pak, cukup Pak. Ya, maka itu disepakati sama teman-teman. Teman-teman, cukup ya? Cukup. Oke, Sepakat. baik, terima kasih atas diskusinya. Langsung ditutup ya Pak. Terima kasih teman-teman atas diskusinya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor saya untuk ini menguatkan aja.
Terima kasih Bapak-bapak yang telah hadir dan berpartisipasi urun rembuk untuk mendiskusikan visi warga sekolah di SMK Negeri 1 Bungas. Bapak Ibu, Bapak-bapak yang saya hormati, sebuah visi ya, itu tidak akan bisa dilaksanakan oleh 1-2 orang. Tapi visi sebuah sekolah itu akan berhasil apabila dilakukan secara kolaboratif, bergotong royong bersama warga sekolah, di mana meliputi kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, orang tua, semuanya meliputi di dalamnya. Dengan melihat potensi sekolah yang ada di SMK ini. Nah, tadi yang telah dipandu forum diskusinya dengan sangat baik, interaktif. Ini sebagai sarana pembelajaran Bapak-bapak bagi Pak Iwan yang ikut serta dalam kegiatan CGP Angkatan 11 Kabupaten Indramayu itu. Jadi kedepannya tidak hanya saja sebatas prakarsa perubahan yang sudah dipelajari di pembelajaran PGP dengan alur bagjanya, dengan inquiry ya apresiatifnya. Jadi IA ya itu menurut filosofinya memandang aset sekolah itu sebuah kekuatan Bapak. Bukan kelemahan yang dilihat. Kalau berbicara kelemahan itu stagnan, tidak akan ada perubahan. Pak Iwan juga udah paham nih tentang sebuah aset kekuatan. Jadi memandang potensi yang ada di sekolah ini jangan lihat kelemahannya, lihat sebagai kekuatannya. Nah, itu akan menjadi sebuah progres yang lebih baik. Nah, ini kembali lagi bahwa diskusi ini membuat aset perubahan dan visi sekolah, warga sekolah itu harus didukung oleh sebuah warga sekolah. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf saya sebagai moderator apabila ada kekurangan, kehilapan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Dan terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu buat Bapak yang hadir ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kita sudah melakukan diskusi yang berjalan baik dan lancar. Kita masuk ke refleksi pendampingan. Ya. Hal yang menarik atau yang didapatkan hal yang didapatkan dari pendampingan hari ini itu apa menurut Pak? Luar biasa Pak, hal yang menariknya tentu saya mendapatkan ilmu yang baru, pengalaman yang baru, apalagi ini didampingi oleh PP yang sangat luar biasa ini Pak Rian ini. Jujur yang lain belum tentu bisa mendapatkan pengalaman yang berharga ini. Jadi ini sebuah pengalaman yang baru bagi saya. Terima kasih. Jadi terima kasih sudah berbagi ilmu dengan saya Pak. Itu Pak, hal yang menarik. Yang menariknya ya, juga dengan teman-teman juga ya. Dengan teman-teman ya. Tadi diskusinya berjalan dengan baik, dengan berjalan cukup baik Pak, dengan menarik juga teman-teman itu. Kemudian hal yang sudah baik nih ya Pak ya. Ya. Nah, tetap dalam pendampingan ini udah baik misalnya. Untuk kedepannya yang lebih baik itu bagaimana? Harusnya bagaimana? Dari segi tempat tentu ya inilah Pak tempatnya. Kita hanya punya tempat yang kecil ini, mungkin harapannya ya nanti bisa di tempat yang lebih bagus lagi pendampingannya gitu kan. Maklum tempatnya juga seperti ini, tapi ini sudah menurut saya sudah cukup baik. Dari segi penyampaian juga tentu tadi banyak kesalahan-kesalahan dalam penyampaian, tentu juga kedepannya bisa menjadi perhatian untuk diperbaiki dari materi yang tadi saya jabarkan. Jadi kedepannya bisa kita atau bisa saya perbaiki. Iya. Terima kasih Pak Iwan telah berbagi praktik baik. Siap. Pada pendampingan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Pak Iwan, bermanfaat bagi anak-anak, kemudian bermanfaat bagi lingkungan sekolah Bapak. Ya. Kemudian selanjutnya hanya mengingatkan saja nih Pak, di sini
mengingatkan CGP untuk menyebarkan, mengumpulkan, dan menginput survei di LMS tentang kompetensi guru penggerak umpan balik lampiran 3. Ya. Kemudian kegiatan ini dilakukan 1 minggu sebelum pelaksanaan PI 3. Jadi Pak Iwan sebelum PI 3 1 minggu sebelumnya sudah mendownload umpan balik. Ya, itu ada di LMS, di download di situ menyebarkan sebuah kuesioner ya. yang harus diisi oleh kepala sekolah, 5 rekan guru, 5 siswa. Itu kemudian CGP mengisi lembar asesmen mandiri kompetensi guru penggerak. CGP membuat refleksi tertulis terkait umpan balik dari para responden dan hasil asesmen mandiri. Refleksi ini diunggah di LMS pada bagian pendampingan individu 3 lampiran 2. Jadi hanya sekedar mengingatkan, ke depannya download format-formatnya, kemudian surveinya sebarkan kepala sekolah, guru dan siswa. Untuk siswa 5, siswa 5 ya. Kemudian Pak Iwan juga sebagai CGP mengisi format-formatnya. Setelah diisi lengkap, ya kemudian di PDF-kan biasa. Siap. Kemudian diunggah di LMS-nya Pak Iwan. Siap. Jadi tadi sebelum PI 3. Ya. Itu saja pendampingan hari ini. Saya mohon maaf dalam penyampaian dan tutur kata perilakunya atau kurang yang pas pada saat ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.